apa kabar calon peraja IPDN di seluruh Indonesia? Kali ini kita akan bahas bagaimana cara registrasi online di SPCP IPDN 2019. Subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mengetahui berita terbaru tentang IPDN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan coba daftar di SPCP IPDN ya. Langsung saja login di spcpipdn.ac.id. Nanti akan menuju link yang di sini. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Oke, di sini ada keterangan registrasi calon pendaftar. Ini kita lihat dulu ya, bagaimana persyaratannya. Bisa adik-adik baca dulu ya, seleksinya. Bagaimana maksud dan tujuan, prinsip pelaksanaan, mekanisme seleksi. Kemudian ini ada persyaratan pendaftaran. Oke, untuk persyaratan umumnya, warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan, tanggal 1 September 2019. Tinggi badan pria minimal 160 dan wanita minimal 155. Oke, untuk administrasinya sendiri, berijazah paling rendah SMU atau Madrasah Aliyah atau MA, termasuk lulusan paket C ya. Jadi paket C bisa dengan ketentuan untuk nilai rata-rata ijazah minimal 70,00. Jadi bisa dihitung dengan nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah lulusan 2016 sampai dengan 2019. Jadi nanti kalau ada nilai ijazah di belakang itu ada nilai rapor dan nilai ujian sekolah itu ditambahkan kemudian dibagi dua. Kalau menurut persyaratan yang di sini ya, kita mengacu di sini. Kemudian untuk Provinsi Papua sendiri minimal 65,00 dan perhitungannya sama, nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah lulusan 2016 sampai 2019. Kemudian untuk KTP, untuk ijazah ini nanti di scan PDF ya, dengan maksimal 700 KB. Nanti kakak ajarkan bagaimana cara mengompres agar ukuran dari PDF bisa mengecil dan tidak melebihi 700 KB. Untuk KTP sendiri, KTP yang digunakan adalah KTP elektronik bagi peserta yang berusia 17 tahun atau kartu keluarga bagi yang belum memiliki KTP elektronik. Bisa juga jika adik-adik punya KTP sementara dalam bentuk surat atau surat keterangan, itu bisa juga dipakai. Formatnya nanti yang diminta KTP ini adalah JPG, format foto ya, atau image. Oke, ini dia. Bagi yang belum memiliki KTP elektronik atau KK dapat melampirkan surat keterangan kependudukan atau resi pembuatan KTP elektronik yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Ini bisa minta di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bentuknya jangan lupa JPG. Maksimal kurang lebih 200 KB. Jadi jangan melebihi 200 KB. Nanti kakak juga ajarkan bagaimana cara mengecilkan ukuran gambar. Lalu bagi yang masih kelas 3, jadi adik-adik akan membuat surat keterangan sebagai peserta ujian nasional dari kepala sekolah atau pejabat yang berwenang. Jadi harus ada keterangan sebagai peserta ujian nasional tahun ini. Dan jangan lupa ada NISN dan NPSN karena ini masuk dalam ketentuan panduan registrasi. Lalu yang berada di Provinsi Papua bisa membuat surat keterangan orang asli Papua. Bentar ya kakak lihat contohnya. Nah ini contohnya surat keterangan orang asli Papua. Di sini dapat foto 3x4. Kemudian ada nama, NIP yang bertanda tangan ya, yaitu Kepala BKD atau Badan Kepegawaian Daerah. Jadi ini nanti ketik ulang ya, silakan ikuti format yang ada di sini seperti ini, di print dan di scan juga.
yang mengetahui Ketua Majelis Rakyat Papua. Oke, tadi ada di contoh surat keterangannya ya, nanti bisa diklik di sini. Khusus orang asli Papua. Kemudian yang keenam ada alamat email yang aktif. Ini untuk apa nih? Untuk aktivasi nanti di SSC ASN yang khusus sekolah kedinasan. Kemudian pas foto. Pas foto ini ukurannya adalah 4x6 dengan latar belakang merah. Bisa memakai kemeja putih polos, bisa memakai jas, ataupun bisa memakai seragam sekolah. Itu berdasarkan dari admin ini ya, admin dari SPCP PDN. Untuk persyaratan khususnya bisa ada dibaca ya di sini. Jadi kita nanti bisa langsung praktek untuk registrasi. Kemudian alurnya nanti pertama kita nanti akan mengakses sscasn.bkn.go.id, kemudian membuat akun, lalu login, lalu pilih sekolah kedinasan. Setelah mengisi semua data, kemudian mencetak kartu, resume, dan mencetak bukti pendaftaran. Lalu nanti ada tahap verifikasi oleh panitia, kemudian dicek untuk kelulusannya. Setelah lulus akan dikasih tahu cara pembayaran, lalu bisa mencetak kartu ujian di SSCN. Yang terakhir bisa tes seleksi sesuai dengan instansi masing-masing. Oke, di sini ada tahapan juga ya. Terdiri atas TKD, tes kompetensi dasar dengan sistem CAT ya, atau komputer assessment test ya, oleh BKN, ini di masing-masing ibu kota provinsi. Kemudian ada tes kesehatan daerah juga, tes psikologi, dan terakhir adalah tes pantukir ya. Ini nggak kelihatan, nggak responsif. Nah, di sini juga ada jadwal seleksi penerimaan peraja tahun 2019. Nanti sering-seringlah main di sini untuk melihat tanggal berapa pengumuman. Nah, kita sekarang masih berada di login ke SSCN ya, 9-30 April di website SSC ASN. Oke, sampai bawah ya, bisa dilihat sampai pengumuman tanggal 31 Agustus 2019. Oke, kita langsung aja ke registrasi calon pendaftar. Bisa diklik yang di sini atau yang paling atas tadi yang di awal. Kita akan langsung diarahkan ke dikdin.bkn.go.id. Oke, kita sudah masuk di dikdin.bkn.go.id. Langsung aja Adik klik yang daftar sekarang ya. Oke, ini tampilan awalnya. Jangan bingung, jadi yang kita pilih ini yang di bawah sini ya, belum memiliki akun. Klik saja di pendaftaran akun SSC ASN Dikdin. Nah, di sini bisa kita masukkan NIK ya, nomor induk pendudukan sesuai dengan KTP. Jika belum memiliki KTP, bisa datang ke Disduk Capil untuk mengurus nomor induk kependudukan. Oke, kita isi aja ya. Di kolom ini mengisi nomor kartu keluarga. Lalu di bawah ini mengisi captcha ya, kita bisa lihat angka dan hurufnya. Klik saja, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini juga ada keterangan ya, sebelum melakukan pendaftaran, membuat sebuah akun ya. Di sini jika ada permasalahan seperti NIK tidak ditemukan atau NIK dan KK tidak cocok, bisa menghubungi Disduk Capil ya di kabupaten kota tempat Adik berada.
dan pastikan sudah sinkron dengan server di Dukcapil pusat. Oke ya, kita klik lanjutkan. Nah, ini sudah keluar namanya ya, langsung ada namanya sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Di sini ada perhatian ya, pastikan data KTP yang akan mendaftar sudah sesuai. Jika ada ketidakcocokan data, silakan stop dulu deh, menghentikan proses pendaftaran sampai tahap ini. Kemudian lakukan update atau pemutakhiran data di Dukcapil. Oke, diisi ya, yang kolom-kolom yang merah ini silakan diisi. Oke, jadi ini ada pas foto berlatar merah dengan extension JPEG atau JPG maksimal 200 KB. Kita pilih. Unggah pas foto berhasil ya. Kemudian kita isi yang lain ya. Kemudian diisi captcha-nya sesuai yang ada di sini ya. Ini bisa berbeda-beda setiap login ya, setiap pendaftaran. Kita isi. Kemudian jika sudah semua terisi, bisa klik lanjutkan. Oke, ini adalah langkah ketiga ya, lakukan pengecekan ulang data. Sebelum mengakhiri, pastikan data beserta pas foto sudah benar. Jika ingin melakukan perbaikan data, klik tombol kembali untuk memperbaiki data yang dimasukkan. Jika ingin mengakhiri pendaftaran, klik tombol proses pendaftaran akun. Nah, dicek ya satu-satu, nik, nama lengkap, ini nama lengkap sesuai dengan ijazah. Oke, alamat, oke, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir oke, ijazah oke, tanggal lahir sesuai ijazah oke, email oke. Kemudian klik proses pendaftaran akun jika semua sudah benar ya isinya ya. Dan perhatian, setelah pendaftaran akun diproses, kita tidak bisa lagi melakukan perubahan data seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, pas foto, dan sebagainya. Pastikan tidak ada kesalahan isi. Perhatikan ya, pastikan tidak ada kesalahan isi. Oke, lanjut ke proses pendaftaran akun. Ada pop-up lagi ya, apakah data yang kita isi sudah sesuai? Cek kembali jika belum yakin. Kesalahan menjadi tanggung jawab pendaftar dan tidak bisa diperbaiki ya. Jadi harus benar. Jika sudah yakin, klik ya. Nah, di sini kita sudah sampai di tahap pertama, pendaftaran akun SSC ASN Diktin. Ada nama, berhasil, dan hanya satu kali aja ya registrasi. Catat dan simpan nik dan passwordnya. Kemudian bisa cetak kartu informasi akun pada tombol di bawah ini. Kita langsung bisa ya sini. Jika terdapat masalah pada pencetakan kartu informasi, silakan login seperti biasa dan unduh kartu akun melalui fitur unggah swafoto. Swafoto ini selfie ya. Jadi nanti adik-adik bisa foto bersama KTP dan cetak informasi pendaftaran ini. Oke, kita coba cetak ya. Oke, ini adalah kartu registrasi atau kartu informasi akun untuk swafoto ya. Jadi ini dicetak dulu, kemudian adik-adik bisa swafoto
foto berselfie bersama dengan KTP dan kartu informasi akun ini. Baik, kita login ulang ya di Dikdin daftar bkn.go.id. Oke, jadi adik-adik masukkan kembali NIK ya, NIK, bukan email tapi NIK, dan password yang sudah didaftarkan pada waktu pendaftaran. Klik masuk. Nah, kita berada di tahap unggah swafoto. Jadi silakan unggah swafoto ya. Tipsnya untuk swafoto ini, jadi KTP dan kartu registrasi ini harus terbaca ya pada saat foto ya. Jadi jangan ngeblur supaya nanti data pada saat diverifikasi bisa jelas dan memudahkan panitia atau verifikator dalam mengecek keabsahan data yang sudah kita unggah. Oke, di sini ada ketentuannya. Swafoto atau selfie dengan memegang KTP atau surat perekaman dari Disdukcapil. Di sini juga bisa kakak kalau belum punya KTP atau KTP sementara. Dan kartu informasi akun yang sudah kita cetak tadi ya, ini contohnya. Posisinya landscape atau melebar. Jika belum mencetak kartu, bisa cetak ulang kartu informasi akun di bawah ini ya, yang di sini kalau belum cetak. Berkas foto yang diterima adalah JPEG dengan ukuran minimal 50 KB dan maksimal 200 KB. Cara mengunggahnya di sini kita klik yang choose file ya. Oke, seperti ini. Nah, sama ya, sudah ada kartunya dan KTP-nya. Jadi harus jelas nama di kartu dan nama di KTP. Jika sudah mengunggah, klik tombol selanjutnya ya. Lalu untuk tahap selanjutnya kita akan mendaftar formasi, bisa dipilih ya sekolahnya. Jadi ini hanya satu aja sekolah yang bisa dipilih per NIK, jadi jangan sampai salah. Kali ini kita akan memilih di Sekolah Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini ya, klik. Untuk jenis formasinya calon peraja IPDN. Jangan lupa diklik pilih. Nah, sudah terkunci di sini tandanya. Kemudian pendidikannya, pendidikan pada saat SMA berarti SMA. Dan jurusannya D4. Ini jurusan atau prodi di IPDN. Lokasi formasi Kalimantan Timur karena tadi berada di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Bontang berada di lokasi formasi Kalimantan Timur. Untuk SMA-nya sesuaikan dengan provinsinya tadi ya, kabupaten kota, nama sekolah, jadi ini tahun lulus, diklik berarti 2018. Oke, NISN dan NPSN ini sendiri juga ada di ijazah ya, di keterangan ijazah. Jadi kita bisa isi NISN dan NPSN nya sesuai dengan ijazah. Lalu isi nomor ijazah bagi yang sudah memiliki ijazah. Oke, tanggal ijazahnya sesuaikan dengan ijazah. Bagi yang masih kelas 3, silakan isi tanggal hari ini ya. Dan bagi yang kelas 3, nomor ijazahnya di strip saja, dikosongkan. Oke, jika sudah mengisi semua datanya, silakan dicek ulang. Pastikan seluruh data yang Anda isi sudah benar. Kesalahan pengisian merupakan tanggung jawab pendaftar, jadi jangan sampai salah ya. Oke, jika sudah benar semua datanya, silakan scroll ke bawah dan isi CAPTCHA ya. Lalu klik selanjutnya.
Oke, untuk rata-rata ijazah, nilai rata-rata ijazah silakan petunjuknya di sini. Ya, skalanya 2 digit di belakang koma, misalnya 85,00 atau 75,00, bukan 7 ya. Nah, untuk yang berskala 4, nilai dengan cara membagi nilai dengan 4, misalnya 3,25 dikonversi menjadi 3,25 bagi 4 kali 100, 81,25. Oke, jadi pastikan isian nilai sudah sesuai. Kesalahan entry, pemalsuan nilai menjadi tanggung jawab pendaftar. Untuk yang kelas 3, ini nilai rata-rata ijazahnya karena belum punya, kita isi 0,00 jika belum ada. Nah, di sini jika di sini yang tadi kita sudah masukkan ijazah, syarat minimal instansi 70. Ini jika tadi yang dimasukkan nilai ijazah atau ijazah. Jika di sini yang sebelumnya tadi diisi oleh surat keterangan mengikuti ujian, maka di sini syarat minimalnya 0. Jadi jangan bingung ya, kalau masih kelas 3 isinya 0,00. Kalau sudah punya ijazah, diisi rata-ratanya sesuai dengan persyaratan. Oke, kita mengacunya di persyaratan administrasi. Nilai rata-rata minimal 70 dengan perhitungan nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah. Ini ya, jadi nilai rata-rata rapor ditambah nilai ujian sekolah. Terus bagaimana Kak kalau admin mengatakan nilai ujian sekolah saja? Oke, kalau kakak lebih mengacu ke persyaratan administrasi di sini ya. Jadi jika ada sesuatu hal yang terjadi kemudian, kita bisa mendasarkan hal tersebut pada persyaratan administrasi yang ada di web resmi SPCP PDN. Jadi silakan dihitung nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah. Jika memang apa yang dikatakan admin SPCP nilai ujian sekolah saja, maka harusnya di sini persyaratan administrasinya hanya ditulis nilai ujian sekolah saja. Nah, logikanya seperti itu ya. Jadi kita hitung nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah bagi yang sudah memiliki ijazah. Ingat ya, penulisannya 87,50. Oh, titik ternyata dia 87, tidak mau jadi titik 50. Bagi yang sudah punya ijazah ya. Lalu jika sudah benar dihitung nilainya dan diinput di kolom isian ini, kita masukkan captcha lagi. Dan klik selanjutnya. Oke, ini lanjut ke pengisian biodata tahap selanjutnya ya. Kita isi dengan benar. Oke, kita cek dulu yang sudah terisi. Ini diisi alamat domisili atau tempat tinggal sekarang. Oke, langsung ke akun media sosial. Ini sebetulnya akun media sosial nggak apa-apa nggak diisi ya. Silakan aja yang punya Facebook, Twitter ataupun Instagram bisa dimasukkan ya dalam format nama akun atau nama media sosial, misalnya @siapa atau dalam bentuk URL. Cara mencari URL-nya, misalnya Instagram, langsung aja diklik URL Instagram ya di profilnya, seperti itu. Masukkan di sini. Untuk catatan prestasi ini adalah prestasi akademik dan non akademik. Jadi jika adik-adik pernah mengikuti olimpiade, misalnya untuk prestasi akademik, apakah itu fisika, kimia, matematika, atau olimpiade yang lain, bisa ditulis di sini. Asalkan punya sertifikat atau piagam. Jadi nanti ketika verifikasi
Di Pantokir ini datanya kemungkinan besar akan dicek, bisa juga dikosongkan. Oke, lanjut di jumlah saudara ya. Suku bangsa ini ya misalnya Jawa, Sunda, Bugis, Dayak, dan suku bangsa yang lain. Jadi jangan bingung, silakan diisi. Oke, lanjut ya. Untuk di sini diisi nik ayah sesuai dengan KTP-nya ayah. Setelah selesai, kita klik selanjutnya. Oke, kita masuk ke halaman unggah dokumen. Silakan unggah persyaratan sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini ada 3 dokumen yang akan kita unggah. Yang pertama ijazah bagi lulusan 2016, 2017, 2018. Dan surat keterangan asli berstempel yang asli ya, tidak boleh legalisir atau fotokopi. Sebagai peserta ujian bagi siswa kelas 3 atau yang lulus tahun 2019 ini. Lalu ada surat keterangan orang asli Papua. Di sini dijadikan satu berarti filenya ya. Ijazah, misalnya ijazah dan orang asli Papua untuk orang asli Papua ya, dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Yang sudah saya jelaskan tadi formatnya sudah ada kita di tahap yang awal sekali. Kemudian ukurannya adalah 1000 KB atau 1 MB dan formatnya PDF. Lalu yang kedua ini ada KTP elektronik yang sudah memiliki dan berusia 17 tahun atau kakak yang belum memiliki KTP elektronik. Atau bisa juga melampirkan surat keterangan kependudukan dan resi permintaan pembuatan KTP elektronik jika memang belangkonya kosong di Dukcapil. Ukuran maksimal 200 KB dan jangan salah, ini formatnya JPEG ya, JPG. Atau bisa langsung difoto, tidak perlu di-scan. Lalu yang ketiga adalah pas foto berwarna, tidak hitam putih, menghadap ke depan, tidak memakai kacamata, serta menggunakan kemeja berwarna putih. Nah, kita sesuaikan dengan aturan ya, kemeja berwarna putih. Tapi memang admin SPCP sendiri bisa mengatakan boleh pakai seragam sekolah atau jas. Tapi lagi-lagi di sini kita cari aman saja ya. Dengan kemeja berwarna putih ukuran 4x6. Ukuran maksimal 200 KB, formatnya JPEG. Ini tadi di awal kita sudah unggah ya. Bisa dilihat. Lalu yang belum diunggah kita unggah dulu ya di tombol yang ini. Unggah. Ini berarti ijazah ya, klik yang ijazah. Jika nanti ukurannya melebihi 1000 KB, bisa nanti melihat video bagaimana cara mengompres atau mengecilkan ukuran PDF. Kemudian KTP juga kita unggah. Oke, sudah diunggah. Untuk mengeceknya bisa dilihat ya, sudah benar apa belum. Untuk ijazah bolak-balik, ada bagian depan dan bagian belakang. Oke, sudah benar. Kemudian KTP-nya. Oke. Lalu fotonya bisa kita cek lagi. Oke. Ketentuannya ini ada di bawah juga ya, formatnya PDF atau JPEG sesuai jenis dokumen, ukuran minimal 100 KB, ukuran maksimal tergantung berkasnya. Ini ada masing-masingnya, maksimalnya 1 MB, 1000 KB. Ini yang penting, jika segala bentuk dokumen salah unggah atau tertukar, tidak terbaca, merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Jadi hati-hati ya, harus benar. Jika sudah mengunggah, harap mengecek dengan tombol lihat. Oke, tadi kita sudah lihat ya. Dan terakhir, Anda dapat mengunggah ulang berkas. Misalnya nggak jelas atau terpotong sesuai keperluan sebelum mengakhiri pendaftaran. Lalu klik selanjutnya. Nah, terakhir, ini ada resum ya.
pendaftarannya. Ini silakan dicek dulu. Institut Pemerintahan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri, D4, lokasi formasi. Nah, untuk lokasi tes nanti akan ditentukan di pengumuman selanjutnya ya. Ini nggak masalah, yang penting lokasi formasinya di provinsi masing-masing sesuai dengan KTP. Cek di tempat yang lain lagi petunjuknya. Silakan klik pada centang kotak pada setiap data di atas, pastikan yang kita entry sudah benar ya. Sampai di bawahnya juga pastikan setiap tanda centang sudah tercentang. Jika ada kesalahan, silakan kembali ke tahap sebelumnya. Jadi datanya semua nanti di checklist atau dicentang. Jika ada perubahan, bisa klik tombol sebelumnya. Oke, kita centang dulu ya semua. Di sini juga ya, di dokumennya centang semua. Oke, dicek lagi apakah sudah tercentang biru semua di kolom yang disuruh nyentang. Kemudian yang paling akhir, ini demikianlah isian data pribadi saya buat sesuai dengan dokumen sebenarnya. Apabila ternyata isian yang saya buat tidak sesuai dengan dokumen, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya. Kita klik lagi. Bismillah, semoga apa yang sudah kita isi bisa benar dan lancar ya, dan lolos verifikasi dokumen. Lalu klik akhiri proses pendaftaran. Akhiri proses pendaftaran, dan prosesnya kita tidak bisa lagi mengubah ya, jadi harus diperhatikan baik-baik detailnya seperti biodata, instansi, serta unggahan dokumen. Pastikan semua terkait pendaftaran. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri? Ya, klik saja jika yakin, ya. Jika belum, tidak. Kita klik aja ya. Oke, ini langsung ke status pendaftaran ya. Kita masih berada di tahap pendaftaran karena tahap pendaftaran ini akan berakhir pada tanggal 30 April. Jadi proses verifikasi sedang berlangsung ya. Silakan login ketika sudah melakukan pengumuman hasil verifikasi. Data terkait pendaftaran sudah tidak bisa diubah kembali pada tahap ini. Jadi sudah selesai ya resume pendaftarannya. Nah, di bagian di bawah ini silakan dicetak ya kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran di DIN. Silakan diklik, langsung terdownload. Cetak kartu informasi akun seperti yang pertama ya, yang buat swafoto. Nah, ini. Dan cetak kartu pendaftaran DIN. Nanti kartu pendaftaran ini akan dipakai untuk mengikuti tes TKD. Jadi ini harus dibawa ya. Ini kita lihat ada formasinya, nomor registrasinya, nomor KTP-nya, nama dan lain-lain. Oke, di bagian yang ada tanda kurung seperti ini, nanti ini akan diceklis oleh panitia ya, jurusan. Nanti ada hasil verifikasinya lulus atau tidak. Jadi semua sistem online. Nah, ini nanti digunting ya, di print dan digunting. Kemudian ada barcode di sini. Oke, mungkin seperti itu ya. 100% pendaftaran kita kali ini berhasil, alhamdulillah. Semoga apa yang sudah kita isi dan adik-adik isi bisa lulus dan bisa melanjutkan tes selanjutnya pada saat TKD. Demikian, apabila ada pertanyaan silakan langsung komen di bawah atau bisa bergabung di grup besar Caprai PDN 2019, ada di deskripsi juga di grup Telegram. Kemudian jika ingin request video yang lain silakan komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik, semoga semua dilancarkan dan lulus jadi Caprai PDN tahun ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.